Selamat malam sobat-sobat Petpol. Selamat bermalam minggu sobat-sobat Petpol. Ketemu lagi dengan kami di podcast Sabar, Sabtu bersama Frater. obrolan santai gak bikin baper. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Petpol, episode kemarin kita tuh membahas soal penderitaan, tentang bagaimana apakah Tuhan itu ada atau tidak dalam kehidupan kita, seperti itu ya. Tapi sekarang kita masuk ke dalam suatu peristiwa yang sebenarnya udah nggak asing lagi bagi kita, karena kata-kata ini atau yang terkait dengan peristiwa ini tuh sudah menjadi dokumen gereja, dokumen kepausan. Itu Laudato Si. Itu sekitar tahun 2015-an itu kita sudah membaca dan membahas soal itu sendiri. Tapi yang sangat menjadi istimewa itu adalah sekitar tanggal 25 Mei 2021 di Vatikan sana itu ada satu peristiwa, ada press conference gitu yang dilakukan oleh Dikastery untuk Promosi Pembangunan Manusia Seutuhnya atau Dikastery for Promoting Integral Human Development, melaunching atau mengeluarkan suatu platform aksi yang disebut Laudato Si Action Platform. Jadi apa sih sebenarnya Laudato Si Action Platform? Itu adalah semacam kalau bahasa di sini itu adalah platform ya, berarti sarana gitu. Selama 7 tahun yang akan dijalankan, perjalanan 7 tahun untuk mencapai ekologi yang sangat integral. Mungkin kalau gue tarik lebih jauh, ini sebagai bentuk yang benar-benar nyata gitu ya, yang dibuat oleh Kepausan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari dokumen Laudato Si itu sendiri. Bagaimana kita tahu kan ya, Laudato Si itu secara garis besar mengajak kita untuk benar-benar menjadikan hidup yang sangat peduli pada lingkungan sebagai lifestyle yang baru. Karena ibu bumi kita tuh menangis gitu kan. Jadi ini sebagai tanggapan dan sebagai aksi nyata dari gereja terhadap Laudato Si itu sendiri berarti. Yes. Bahkan mungkin di tengah krisis, apa ya, bayangin aja gini. Pandemi ini memang membawakan berkah. Kita bisa ngelihat awan-awan gemuk di atas sana. Terus kita bisa melihat betapa cerahnya dunia kayak gitu. Tapi sesudah masa-masa itu, menurut gue ada satu yang aneh gitu loh. Mungkin malah banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan alam. Terutama mungkin kalau di Indonesia kita melihat ya betapa sedihnya saudara-saudara kita di Kalimantan dan juga daerah-daerah sekitarnya yang kena banjir bandang dan lain sebagainya. Berarti emang kayak kita awalnya harus sadar dulu melihat bumi secara menyeluruh gitu. Yes. Baru kita harus melalui ini kita diberikan sebagai sarana atau step by stepnya gitu untuk melakukan perubahan terhadap bumi ini sendiri gitu ya. Ya, jadi di situ pun dalam platform aksi itu ada kurang lebih ada 7 tujuan dari Laudato Si itu sendiri. Pertama itu adalah menanggapi tangisan bumi. Kedua itu adalah menanggapi tangisan saudara-saudara yang sangat menderita. Terus ada juga soal ekonomi yang sangat ekologis. Terus ada adopsi gaya hidup yang sederhana. Ada juga pendidikan ekologis. Ada spiritualitas ekologis. Ada juga partisipasi aktif dalam komunitas untuk implementasi itu sendiri. Jadi menurut gue pribadi, ini tuh adalah sabatikalnya gereja untuk benar-benar memperhatikan bumi itu sendiri. Dan menurut gue harus diapresiasi. Kita sebagai umat Katolik benar-benar harus sudah sadar lah ya soal kayak gini-gini. Mungkin ingin disadarkan bahwa bumi ini bukan lagi tentang lu atau gua gitu ya, tapi tentang kita gitu. Ya persis banget sebenarnya dengan ini event yang beda gitu ya. Di awal-awal Mei, Paus itu kata-kata itu gue suka gitu. Mungkin lu mengambil juga dari inspirasi dari Bapak Paus. Di sekitar tanggal 3 Mei 2021, Bapak Paus itu kayak memberikan usulan tentang tema untuk tahun yang ke-107 hari pengungsi dan para migran sedunia itu sendiri. Nggak ada lagi kata lu dan gua ketika kita berbicara soal pengungsi dan migran, tapi yang ada hanyalah tentang kita. Dan mungkin ini gua
menarik juga. Oh iya ya, kalau bicara soal bumi itu udah bukan lagi lu dan gua gitu, tapi udah ada kita. Menurut lu tuh, kenapa harus ada kita kalau kita mau bilang menyelamatkan bumi kita yang udah menderita ini? Kalau bahasanya Laudato Si, ibu bumi yang menangis gitu. Menurut gue kenapa itu menjadi tanggung jawab dari kita ya? Karena harus dilihat kembali kita manusia sebagai komunitas gitu, harus dilihat unsur komunitariannya lah di dalam, bahwa kita semua memang sudah wajib dan mempunyai tugas gitu untuk merawat ibu bumi ini gitu. Jangan sampai ada unsur lu atau gua di dalamnya gitu, yang nantinya mungkin menurut gua pribadi akan memunculkan sifat egosentrisme, bisa jadi gitu kan. Tapi kalau udah dasarnya dan tujuan utamanya itu adalah kita gitu, kebaikan bersama, entah generasi kita saat ini atau generasi-generasi selanjutnya yang akan tinggal gitu. Itu berarti udah harus ada tumbuh semangat aspek komunitariannya di dalam dunia ini sih menurut gue pribadi gitu. Berarti lu mau mengatakan sebenarnya nggak salah sikap antroposentris, tapi dalam konteks antroposentris yang sudah dimurnikan. Dalam hal ini masa depan bumi itu kalau kita mau runut hanyalah demi kepentingan kita juga sebenarnya ya. Iya, oke. Jadi bukan lagi tentang apa kepentingan gua yang benar-benar maunya gua atau gimana, tapi ya maksudnya antroposentris yang untuk memenuhi kebutuhan generasi-generasi selanjutnya, orang-orang selanjutnya begitu. Oh ya, gue mau meng-highlight sedikit nih kata-kata yang dituliskan Paus Fransiskus ketika dalam videonya konferensi pers di Caster itu, bahwa Bapak Paus itu menyoroti bahwa sebenarnya kalau tadi gue bilang pandemi ini memberikan anugerah kepada kita bisa melihat kecerahan dunia, tapi ternyata Bapak Paus punya cara pandang yang lain. Dia menyingkapkan fakta yang lain, bahwa beliau berkata begini. Pandemi saat ini tuh udah mengungkapkan dengan cara yang lebih kuat jeritan alam dan jeritan orang-orang miskin yang paling menderita karena pandemi. Ia menyoroti bahwa segala sesuatu itu ternyata saling berhubungan dan saling bergantung, bahwa kesehatan kita tuh nggak terpisah dari kesehatan lingkungan tempat kita tinggal. Wah, kalau gue lihat berarti selama ini tuh berarti ya kalau misalnya gue ini tuh kayak jaring laba-laba, permasalahan ini tuh udah kayak jaring laba-laba. Lu masuk satu kayak gitu, itu pun udah mempengaruhi yang lain-lainnya juga. Kayak berarti intinya adalah dimana kita dan alam sebenarnya itu berdampingan dalam kehidupan. Yes. Terus gue menarik di sini Bapak Paus beliau bicara tentang let us take care of our mother earth. Yes. Ini menjadi satu kesan yang menarik juga menurut gue, di mana beliau mau menggunakan kata mother earth itu sendiri gitu. Bagaimana menggambarkan dunia ini sebagai ibu gitu ya kan. Kalau gue mikirnya gini, ya apa sih implementasi nyata lu terhadap kecintaan lu terhadap ibu lu gitu misalkan. Kalau lu cinta dan sayang sama ibu lu, ya kalau disuruh sama ibu lu manut nurut gitu. Disuruh beli ini jalan, suruh beli itu jalan, bersihin ini lu bersihin gitu. Dan ini yang harus mulai kita implementasikan terhadap bumi, Mother Earth itu sendiri gitu menurut gue. Dimana lu ya berusaha untuk tetap menjaga lah bumi ini seperti lu mencintai ibu lu gitu. Apalagi kita orang Katolik, bagaimana kita melihat sosok Bunda Maria itu ya, yang sangat memiliki sosok keibuan. Berarti ya implementasi kita kalau kita cinta terhadap Bunda Maria, kita harus menjaga bumi ini menurut gue gitu. Karena sebenarnya udah sangat hal yang umum banget bagi seorang Katolik menaruh perhatian dan benar-benar menempatkan diri sebagai anak dari seorang ibu itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks yang lebih jauh, dalam konteks eklesiologis gitu ya, kata ganti gereja itu adalah ibu gereja, bunda gereja, seperti itu. Maksudnya dalam hal ini pun untuk soal bumi ini sendiri, mari kita perlakukan bumi ini sebagai bentuk cinta kita kepada bumi, sama seperti bentuk cinta kita kepada ibu kita sendiri gitu. Dan kata yang sangat membuat gua tertampar gitu ya, bahwa dalam kata-kata ini adalah begini nih.
Marilah kita menjaga ibu pertiwi kita, mari kita mengatasi godaan keegoisan yang menjadikan kita pemangsa sumber daya. Mari kita menumbuhkan rasa hormat terhadap anugerah bumi dan ciptaan. Mari kita menumbuhkan rasa hormat atas karunia bumi dan ciptaan. Mari kita meresmikan atau gaya hidup dan masyarakat yang akhirnya ramah lingkungan. Kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik dari semua. Nah, ini kata-kata yang sangat memukul hati gue. Dari tangan Tuhan, kita tuh telah menerima sebuah taman. Tapi kita tidak dapat meninggalkan padang gurun untuk anak-anak kita selanjutnya. Buset, itu satu refleksi yang menurut gue, iya ya, kayaknya apakah selama ini tujuan gue di dunia ini, hidup gue, gaya hidup gue, itu benar-benar menciptakan padang gurun untuk anak-anak yang akan datang. Walaupun misalnya, ya kan lu kan gak bakal menikah ya, tapi kan gue juga pasti melihat kenyataan yang lebih jauh lagi daripada itu gitu. Jadi dimana kita diajak untuk merubah gaya hidup kita gitu, dari yang sebelumnya ya menciptakan padang gurun itu untuk taman yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Kayak ya mulai dari hal simpel, ayo kita rubah gaya lifestyle kita gitu, gaya hidup kita dirubah. Kayak zaman sekarang nih, kalau kita pergi, lu mau ke Superindo ataupun ke tempat-tempat supermarket belanja, gitu ya, supermarket gitu, itu mereka juga sudah mulai menggemakan untuk tidak menggunakan plastik gitu dan bawa tas sendiri gitu. Meskipun pada kenyataannya masih tetap ada yang menjual atau memberi plastik gitu. Tapi ya emang kita sebagai manusia seharusnya sadar menurut gue. Yang apa sih ribetnya lu belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah gitu. Iya. Dan yang sangat penting tuh sebenarnya yang membuat kadang kita patah semangat itu, gue mencoba kembali kepada episode kedua ya. Di episode kedua tuh kita itu bilang bahwa menjadi saksi itu adalah permasalahan dari tugas-tugas gereja saat ini. Dalam arti ini memang kurang sih kemartiran atau kesaksian tentang aksi hidup yang sangat ekologis itu sendiri. Kalau gue membayangkannya, kalau tadi lu soal belanja gitu ya, gue membayangkannya juga ini tuh sebenarnya masalahnya bukan di akar rumput aja, tapi masalah ini pun juga menyangkut mereka-mereka yang sebenarnya bekerja atau yang memegang perusahaan-perusahaan yang pastilah perusahaan-perusahaan yang memakan sumber daya yang begitu banyak. Menurut gue, apakah uang yang hanya satu-satunya menjadi satu-satunya yang dalam hidup mereka gitu ya? Dalam ini, apakah tujuan hidup lu tuh hanya untuk uang gitu. Memang gue ingat ada satu kata-kata yang dikatakan gini, uang tuh bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu butuh uang. Maksud gue, kalau misalnya mau kita, mungkin ini bagi sebagian orang akan reduksionis atau pemikiran yang sangat sangat simplistis gitu ya. Segala sesuatunya itu, kalau kata ganti uang kita ganti dengan bumi, menurut gue itu akan lebih berdaya ubah lagi, karena lu bisa mendapatkan uang itu kan di bumi. Kenapa lu nggak berbuat sesuatu bagi bumi? Maksudnya gini, kayak perusahaan semoga aja ya teman-teman, mereka pun sadar gitu. Kita berdoa juga bagi kebebalan hati yang demikian itu, yang sangat cuman bagi keuntungan dirinya sendiri atau kelompoknya gitu. Ya semoga aja gitu mereka mulai sadar bahwa kalau misalnya sikap mereka menguruk sumber daya alam yang terus-menerus seperti itu dilestarikan tanpa memperhatikan masa depan, mereka akan di masa depan mereka tidak akan melakukan hal yang sama yang seperti saat ini mereka lakukan. Berarti kalau gitu konteksnya adalah keuntungan yang mereka harapkan di masa depan itu nggak akan sebesar yang mereka dapatkan saat ini. Jadi dalam hal ini mungkin kritik juga bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama yang mengeruk soal sumber daya alam. Coba dong diperhatikan gitu efek yang kalian lakukan. Mungkin kalian bakal bilang, gue kan memberikan penghidupan bagi orang lain. Kan bagi orang lain, menurut gue ini agak lucu juga dalam hal ini. Ya itu kan imbalan lu untuk mereka gitu. Tapi lu jangan dalam konteks ini lu memikirkan kelompok lu doang, pekerja-pekerja itu adalah kelompok lu. Tapi gue mau mengajak, coba dong perhatikan kelompok yang lebih besar gitu loh ya. Bukan cuman tentang kelompok lu doang, tapi perhatikanlah nih bumi nih. Ada yang lebih harus lu perhatikan kayak gitu. Toh kalau nanti sampai pada di titik akhirnya misalkan
kebudayaan untuk mengkeruk alam ini, terus menghancurkan alam, berusaha menguasainya sendiri itu pada akhirnya akan membunuh orang itu sendiri gitu. Iya. Lama-kelamaan akan membunuh manusia itu sendiri. Ini efeknya besar loh, berdampaknya tuh nggak cuman buat orang-orang yang tinggal di lingkungan situ, tapi untuk seluruh yang ada di muka bumi ini pasti memiliki dampak gitu pastinya. Benar. Jadi mulai bijaksanalah di dalam melihat alam. Yes. Menggunakan ya, jangan cuman mau make doang ibaratnya gitu. Jangan cuman mau make doang tapi merawatnya nggak mau gitu. Oke. Nah, jadi sobat-sobat Petpol, kita mengajak nih karena Bapak Paus sudah memberikan hal yang sangat baik, terutama berkenaan awalnya itu tahun 2015 soal refleksi yang mendalam tentang bumi kita itu sendiri, dan sekarang sudah ada platform aksi untuk mengimplementasikan tentang Laudato Si itu sendiri. Coba yuk selama 7 tahun ke depan, bahkan mungkin gue tantangnya bukan 7 tahun ke depan, sampai lu benar-benar mengakhiri bumi ini, lu bersatu dengan bumi ini, bisa gak kita benar-benar memberikan sikap atau gaya hidup yang sangat-sangat ekologis. Segala sesuatunya itu bukan demi kepentingan kita sebenarnya, tapi demi kepentingan anak-anak cucu kita yang akan datang. Tadi gue mau menghalang sekali lagi, kalau kita sudah diberikan taman oleh Tuhan, masa iya kita meninggalkan padang gurun untuk mereka gitu. Lo ada closing statement menurut lu yang mau lu kasih? Menurut gue gini, kita semua harus mulai bersama-sama menyadari bahwa bumi ini adalah tempat tinggal kita saat ini, dan tempat tinggal bagi generasi-generasi yang akan mendatang gitu. Jadi mulai dari sekarang kita harus lakukan, ya paling tidak mulai dari hal-hal kecil, mulai dari mengurangi sampah plastik, bagaimana cara hidup kita itu mulai kembali melihat bagaimana alam ini tuh telah menghidupi kita gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah menghidupi kita ini malah kita bunuh gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Karena sikap predator kita sendiri ya. Oke. Begitu sobat-sobat Petpol, kita juga mengajak nih kalau yang sudah habis dengar podcast ini, jangan cuman mendengarkan aja, tapi tadi kalau Frater Mario ngajak untuk beraksi, jadilah juga saksi-saksi dari apa yang sudah Anda lakukan itu sendiri. Jadi tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar, dan kita juga berdoa semoga orang-orang pun benar-benar tergerak dan mulai sadar. Pandemi ini tadi kalau kata Bapak Paus sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa, bahwa yang menderita tuh tetap saudara-saudara kita yang termarginalkan itu sendiri. Dan harapannya semoga dari aksi-aksi kecil kita itu kita benar-benar bisa membangun taman yang sudah kita dapatkan saat ini bagi anak-anak cucu kita. Oke, sobat Petpol, sekali lagi jangan lupa kalau udah dengar podcast kita gitu, udah dapat nilai-nilainya, jangan disimpan sendiri gitu. Dibagikan ke teman-temannya, atau sekarang kita udah bisa punya WhatsApp, punya Instagram segala macam, itu bisa dikirim ke grup-grup atau teman-teman gitu mengenai podcast-podcast kami. Tujuannya adalah untuk menjadi saksi untuk hal-hal baik di seluruh muka bumi ini. Amin. Jadi ikuti terus perkembangan dari episode-episode kita selanjutnya. Bisa juga di follow Instagram kita di Peter Paul Major, YouTube kita Seminari Tinggi Keuskupan Bogor, dan saksikan terus. Oh iya, jangan lupa setiap minggunya tuh akan ada hal-hal yang lebih menarik yang akan dibahas di sosial media kita itu sendiri. Begitu aja sobat-sobat Petpol, perjumpaan kita di Sabtu malam ini. Semoga benar-benar membawakan dampak yang luar biasa, menemani malam minggu sobat-sobat Petpol. Mari sama-sama kita berjuang untuk kebaikan bumi ini. Semua demi ibu bumi kita. Itu aja dari kita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.